Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, di pagi hari yang indah ini, di hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, kita dapat beribadah kembali. Tema ibadah pada pagi hari ini, providensi Allah, dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Saat teduh, tundukkanlah hati, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa, tatkala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Jemaat, marilah kita bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita memulai ibadah ini dengan mengangkat pujian dari NKB 3, Terpujilah Allah, bait 1. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Matius 21 ayat 21 sampai 22 yang berbunyi demikian. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya." Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat, dipersilakan duduk. Jemaat, kita sambut nats pembimbing dengan menyanyi dari Kidung Keesaan 565, Kasih Pasti Lemah Lembut. Pasti
Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pengakuan dosa. Marilah saudara sekalian dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Pengakuan dosa secara pribadi kita mulai. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah Tuhan. Sesungguhnya pengampunan dosa sudah berlaku bagi kita dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebab seperti firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, bertobat dari dosa-dosanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, kita sambut berita anugerah dengan menyanyi dari Kidung Keesaan 69 bait 1 dan 2. Betapa
petunjuk hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang diambil dari Matius 25 ayat 21, demikian sabdanya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita responi saudara-saudara dengan Kidung Jemaat 242. Muliakan Allah Bapa. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau pelindung dari segala orang yang berharap kepadamu. Tanpa anugerah-Mu tidak ada orang yang dapat berarti di hadirat-Mu. Limpahkanlah kemurahan-Mu kepada kami, supaya oleh ilham-Mu yang kudus kami dapat mengetahui apa yang benar, dan oleh kekuatan-Mu kami juga dapat melaksanakannya menurut kehendak Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Saudara-saudara jemaat, mari kita buka firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-22, saudara. Ini perikop yang seringkali kita juga baca mengenai kepercayaan Abraham diuji. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan yang ke-14, saudara. Saya akan bacakan. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang Engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelenai keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba
untuk korban bakaran itu? Lalu sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah di kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anak itu. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan berusaha jadi pelaku firman. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara. Shalom. Ya, Tuhan berkati kita semua. Kita bersyukur hari ini kita masih hidup dan dihidupi oleh Tuhan. Saudara-saudara, perikop yang kita baca ini diberi tema oleh LAI, yaitu kepercayaan Abraham diuji. Sedangkan tema dari sinode prudensi Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kepercayaan Abraham diuji untuk apa? Ya. Karena pertama Allah ingin melihat apakah kasih sayang Abraham terhadap Allah sudah beralih kepada Ishak. Apakah Abraham lebih mengasihi Ishak? Ya. Dan ternyata tidak demikian. Ya. Abraham tetap mengasihi Allah di atas segala-galanya. Ini luar biasa. Sehingga waktu firman itu keluar, Abraham ambil anakmu jadikan korban bakaran di suatu gunung, yaitu Gunung Moria. Saudara bayangkan, ini suatu pergumulan yang sangat berat. Tetapi Abraham tetap melaksanakannya karena dia percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati. Nah, saudara-saudara, akhirnya mereka berjalan bersama. Ya. Dan Abraham tetap mengorbankan Ishak. Ya, nah saudara-saudara, yang kedua, bahwa Allah ingin melihat apakah Abraham tetap setia untuk menuruti firman Tuhan ketika Abraham dalam keadaan kelimpahan. Karena Abraham juga jadi raja yang kaya ya. Nah, dalam keadaan kelimpahan masih gak Abraham itu setia kepada Allah? Ternyata dia pribadi yang setia. Yang berikut, Abraham percaya bahwa Allah sanggup menyediakan korban baginya. Ini luar biasa saudara ya. Jadi ketiga-tiga unsur itu Abraham laksanakan ya, dengan iman percaya kepada Tuhan. Nah saudara, kata prudensi Allah itu mengandung arti bahwa Allah menyediakan atau mengadakan ya, yaitu bahasa Ibraninya Adonai Yereh. Ya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu ketika Ishak bertanya kepada Abraham, saya bacakan ayat yang ke-7 ya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran? Nah, saudara, kemudian Abraham menjawab, sahut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi saudara-saudara, Abraham juga menubuatkan tentang kehidupan yang panjang ya.
Dia tidak katakan kamu, tidak. Tapi di atas gunung Tuhan menyediakan. Ini luar biasa, ya. Nah, saudara-saudara, waktu dia juga sampai di gunung Horeb, Abraham tidak lihat ada domba di situ, nggak ada. Tetapi Abraham tetap membuat mezbah untuk memberikan suatu persembahan korban bakaran. Diikatnya Ishak, ya, dan dia disusun kayu api dan Ishak ditaruh di situ. Saudara, pada saat itu saya yakin dia sangat bergejolak karena dia sangat juga mengasihi Ishak. Tetapi bedanya dia mengasihi Allah lebih dari segala-galanya. Ini luar biasa. Saya yakin mungkin Abraham juga sambil nangis ya. Abraham bukan berarti enteng-enteng saja, nggak mungkin. Abraham cuma beban yang berat, tetapi dia tetap mengutamakan Allah. Ini yang luar biasa, saudara, yang kita boleh belajar dari Abraham. Ya, saya baca dari ayat yang ke-9 sampai yang 10 ya. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Wih, luar biasa, saudara. Mungkin kalau saudara atau saya, tangan kita jadi gemeteran ya. Gimana nih, gitu kan? Kacau. Tapi lihat saudara, Abraham tetap tegar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu yang membuat juga Allah sangat terharu. Ya, dia berteriak lewat malaikatnya. Ya. Ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Ya. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Luar biasa. Allah juga sangat luar biasa, sangat kagum dengan Abraham yang begitu cinta total, taat pada firman. Dia tidak tawar-tawar, dia tidak berdialog apa-apa, dia hanya mendengar, laksanakan, mendengar, laksanakan. Ya, bahasa Ibrani, Abraham katakan waktu Allah bertanya Abraham, Abraham, dia jawab, Hineni. Ini artinya, ini aku Tuhan, hambamu yang siap melakukan firmanmu, yang siap melaksanakan apa yang kau inginkan. Saudara-saudara, ini saya pikir hati Allah juga bergetar melihat suatu pribadi yang luar biasa, pribadi yang tunduk dan taat, pribadi yang setia, pribadi yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan oleh karena itu saudara-saudara, pada ayat yang ke-13, apa yang dinubuatkan oleh Abraham itu terjadi. Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Luar biasa. Ternyata Allah Abraham, Allah kita juga adalah Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kasih sayang, ya. Tapi Allah kita adalah Allah yang mendidik, yang mengajar untuk kita tetap hidup dalam kepercayaan. Dan oleh karena itu saudara-saudara, Abraham dapat berkat lagi, ya, bukan hanya domba digantikan dengan menggantikan Ishak, tetapi berkatnya dikatakan begini ayat 16 sampai 18. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Luar biasa, ya. Jadi bangsa-bangsa mendapat berkat oleh karena keturunan Abraham, ya. Dan dari keturunan Abraham akan melahirkan raja-raja. Itu hebat sekali. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Pada umumnya banyak orang juga mengatakan seperti itu. Oh, aku percaya kepada Allah. Allahku baik, Allahku penolong. Aku percaya bahwa anakku disayangi oleh Allah. Rencana-rencana besar, rencana-rencana indah ada pada anak-anakku dan keluargaku. Wah, luar biasa. Tetapi saudara-saudara, banyak orang Kristen ketika dia diperhadapkan dengan masalah-masalah kecil saja, imannya langsung hilang. Ya, nah, misalnya untuk masuk ke suatu perguruan tinggi atau kantor ya yang bagus, mereka udah bukan pakai iman lagi, pakai sogok menyogok ya, pakai bisik sono bisik sini dan seterusnya, tidak murni lagi dengan iman. Baik masuk perguruan tinggi ataupun tempat pekerjaan ya. Atau juga ketika dia usahanya mulai goyah, imannya ikut goyah. Karena imannya terletak pada usahanya bukan kepada Tuhan. Demikian juga ketika uangnya sedikit, kepercayaannya jadi dikit juga saudara. Karena dia hanya beriman pada penghasilan atau dompet, bukan pada Allah. Nah, ini saudara-saudara yang gak boleh ya. Bahkan kita ingin diharapkan oleh Tuhan supaya kita tetap percaya kepada Allah dalam kondisi apapun juga. Nah, saudara-saudara, karena apa? Karena rintangan dan tantangan itu, persoalan-persoalannya hidup yang kita hadapi, itu bertujuan untuk mendidik kita, melatih kita, meneguhkan kita, menguatkan kita untuk punya iman yang supranatural, punya iman yang kokoh, iman yang kuat, sehingga Allah izinkan. Nah, bagaimana iman itu bertumbuh kalau nggak ada masalah? Justru masalah itu yang membuat kita mengalami pertumbuhan kerohanian. Dari hari ke hari, minggu, bulan, tahun kita melihat, oh iya masalah yang kuhadapi banyak, tetapi pertolongan itu sangat luar biasa. Saya banyak mendengar kesaksian saudara-saudara dari ibu, dari bapak, dari siapa saja, bahwa aku nggak menyangka ya anakku bisa kuliah. Karena apa? Penghasilan mereka dikit, tapi anaknya ternyata bisa kuliah. Aku nggak nyangka ya, dulu aku pikir aku nggak bakal punya rumah, paling kontrak-kontrak. Ternyata aku bisa punya rumah. Itu luar biasa. Dulu gajiku kecil sekali, puji Tuhan, sekarang dilipat gandakan oleh Tuhan secara luar biasa. Itu suatu bukti saudara-saudara. Tetapi seringkali orang Kristen sudah dibuktikan sama Allah ketika punya masalah, down lagi, stres lagi, bingung lagi. Jangan seperti itu. Belajarlah berpegang pada Abraham walaupun seolah-olah tidak mungkin. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena kenali Allah kita Allah yang baik. Kenali saudara bahwa firman-Nya pasti digenapi. Maka oleh karena Abraham saja saudara, dia bersumpah demi namanya sendiri. Karena tidak ada yang lebih besar dari Allah. Demi namaku aku bersumpah, aku akan memberkati engkau. Wih, luar biasa. Kenapa? Karena Abraham layak diberkati. Kenapa dia layak diberkati? Karena dia memang menyintai Tuhan habis-habisan. Dia percaya sama Tuhan habis-habisan, bukan sepotong-sepotong saudara ya. Jadi kita juga harus seperti itu. Nah, saudara-saudara, ya, kita harus percaya bahwa Allah adalah Allah yang menyediakan apapun yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Seperti kita juga, ya, kita menyekolahkan anak, kita tahu kebutuhannya buku, pulpen, pengarisan, bayaran kuliah dan sebagainya, ya, sepatu, transport. Orang tua menyediakan, nggak ada orang tua nggak menyediakan. Misalnya dari Bekasi, dia kuliah di Jakarta, ya, orang tua nggak bilang gini, udah kamu jalan aja pulang pergi. Orang tua model apa yang kayak begitu? Kita saja tahu memberikan yang terbaik buat anak kita, apalagi Bapa di sorga. Nah, problemnya saudara-saudara, ternyata banyak anak Allah yang belum mengenali Allahnya dengan benar. Itu problem utamanya. Kalau dia kenal Allah dengan benar, dia tidak goyah. Ya, dalam kondisi COVID-19 ini, kayak dalam kondisi krisis moneter, kayak dalam kondisi apapun juga, dia tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu mendemonstrasikan kuasa, kekayaannya, kejayaannya, kehebatannya di jalan-jalan hidup dia. Ya, itu dari Abraham, saudara-saudara, kita belajar sangat luar biasa. Yang kedua, saudara-saudara, Abraham jadi dia percaya tadi di tengah situasi yang seolah-olah tidak mungkin. Karena di atas gunung dia tidak lihat domba kok. Kalau dia lihat domba dia aman, ya kan? Maka Ishak tetap diikat, tetap dikorbankan. Yang kedua, saudara,
Kita juga boleh belajar dari ibu yang mengalami pendarahan ya. Ini saya pikir ibu yang sangat menderita, 12 tahun saudara-saudara sakit. 1 tahun aja sakit rasanya udah pegel. Ya. Sebulan aja rasanya sakit udah luar biasa. Ini 12 tahun saudara, pendarahan, blooding terus. Bayangkan, saya pikir dia udah nangis, udah keluarin duit banyak, udah kemana-mana, ke dokter kemana-mana ya, ke tabib-tabib. Nah saudara-saudara, mungkin juga dia sudah dijauhi teman-temannya, mungkin badannya bau, badannya udah kurus, kekayaannya habis. Ya, kalau di dunia ini kan ada gula, ada semut. Kalau nggak ada kekayaannya orang tinggal pergi. Mungkin orang ini juga udah ditinggalin sama keluarganya. Ya, karena gulanya udah nggak ada. Semut-semut itu udah pada pergi. Ya, tetapi lihat saudara, ketika dia mendengar nama Yesus, lewat dekatnya, dia berjanji dalam dirinya, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Itu dalam Matius 9 saudara, ayat 20 sampai 21. Ya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia punya iman seperti itu. Maka saudara-saudara, saya yakin dia menerobos gerombolan orang yang banyak. Dia mungkin jatuh bangun. Dia mungkin tersenggol oleh orang-orang yang besar. Dia sangat sulit untuk menjamah Yesus. Karena bukan cuma 2-3 orang di sekitar Yesus. Ratusan mungkin ribuan orang. Karena Yesus ini ajaib saudara. Di mana ada Yesus, gempar kota itu. Karena Yesus jawaban. Maka dia yakin, aku jamah saja. Aku gak perlu minta-minta, aku gak perlu sujud-sujud, aku jamah saja. Saudara-saudara, dan Allah menyediakan kesembuhan. Amin. Dia jamah. Yesus rasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Dia bingung, siapa yang pegang saya nih? Wah, muridnya bilang, orang banyak begini Tuhan, mana saya tahu gitu kan. Perempuan itu akhirnya melihat. Dia sangat takut di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan katakan, nak, imanmu menyelamatkan. Luar biasa. Jadi saudara punya masalah, puji Tuhan. Saudara gak punya duit, puji Tuhan. Saudara punya masalah apapun juga, puji Tuhan. Karena mujizat sedang terjadi buat saudara. Pertolongan sedang terjadi buat saudara. Kasih sayang Tuhan sedang terjadi buat saudara. Jalan keluar dari Tuhan akan terjadi buat saudara. Jangan takut. Karena Allah menyediakan bagi anak-anaknya apa yang dibutuhkan. Kenali Allahmu, Allah yang baik, Allah yang tidak pernah terlambat. Saya selalu ingat dengan Lazarus. Ya, orang bilang mungkin Yesus terlambat datang. Udah 4 hari Lazarus mati dia baru datang. Ya saudara, tapi ingat, Yesus itu sang waktu. Jalan-jalannya adalah jalan-jalan yang ilahi. Justru di saat situasi seolah-olah tidak ada lagi, sudah gak mungkin, disitulah Lazarus dihidupkan. Luar biasa ya saudara. Jadi Yesus kita gak pernah terlambat. Amin. Jadi saudara jangan takut, walaupun bayaran kuliah anak-anak belum dibayar, walaupun bayaran kontrakan belum dibayar, walaupun mungkin sedikit agak terhambat bayaran kredit motor, kredit mobil dan sebagainya, berkat sudah tersedia. Amin. Itu yang paling penting. Ya. Nah saudara, itu yang disebut dengan iman. Kita percaya bahwa Allah sedang bekerja menjawab persoalan hidup anak-anaknya. Allah sedang menyatakan kasih-Nya. Allah sedang menyatakan kebaikannya. Allah sedang memberikan pertolongan. Yang berikutnya saudara-saudara, saya kagum juga nih saudara-saudara. Tadi selain Abraham, kita lihat juga ibu yang pendarahan 12 tahun. Orang buta saudara, dia gak tahu Yesus di mana. Dia cuma dengar di sono, di sana Yesus ada. Waktu orang mulai ribut-ribut, dia gak tahu Yesus posisinya di mana nih. Dia teriak-teriak, Yesus anak Daud tolong kami, Yesus anak Daud. Dia teriak-teriak aja saudara. Emang Yesus langsung datang ke dia? Enggak. Ya, dia masuk, Yesus masuk ke rumah. Dia mungkin diantar sama keluarganya. Saudara, kita baca Matius 9 ayat 27 sampai 31. Matius 9 ayat 27 sampai 31 saya bacakan saudara. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya ke sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?"
Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Janganlah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Jadi saudara-saudara, ya, siapa yang bisa menyembuhkan orang buta? Nggak ada. Kalau sekarang mungkin ada donor mata, ya. Zaman dulu nggak ada, saudara. Tapi lihat, si buta ini percaya bahwa kalau aku ketemu Yesus, aku bisa melihat. "Kasihani aku, Yesus anak Daud," dia teriak-teriak, saudara. Masuk ke rumah Yesus, dia masuk juga ke rumah itu. Saya nggak tahu di sini nggak dicatat rumah siapa. Ya. Dan Yesus hanya bertanya, "Apakah engkau percaya aku sanggup melakukannya?" Si buta ini dengan haru mengatakan, "Kami percaya." Maka tersedialah jawaban itu. Orang buta itu melihat, luar biasa. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau Tuhan mengasihi Abraham, Tuhan mengasihi ibu yang 12 tahun pendarahan, Tuhan mengasihi orang buta itu, Tuhan juga mengasihi kita yang sudah ditebus dengan kematiannya di Bukit Golgota. Jadi jangan sangsikan Tuhan. Ya. Iman itu perlu dilatih dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Terus bertahan dalam janji-janji firman Tuhan sampai mujizat-mujizat terjadi. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan berkatnya sudah tersedia buat saudara. Tuhan berkati. Amin. Saudara, demikian firman Tuhan, tolong diingat dan dilaksanakan. Kemudian kita akan meresponi firman ini dengan kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat, NKB 133, "Syukur padamu ya Allah." Kita harus bersyukur, saudara. Pengakuan iman. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dan dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berdiri. Mari kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku berkata kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimkan orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita memanjatkan syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, yang setia, yang berkuasa, yang kekayaannya tidak terbatas, yang kuasanya tidak terbatas, yang kasihnya tidak terbatas. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, sehingga Engkau memberikan domba ganti bagi Abraham, sehingga Engkau menyembuhkan orang yang sudah 12 tahun pendarahan.
Engkau juga sembuhkan 2 orang buta yang percaya. Ajarkan kami juga ya Tuhan untuk dapat melihat kehadiran-Mu. Ajarkan kami untuk melihat yang orang lain tidak bisa lihat, yaitu iman percaya. Mata rohani kami melihat kehadiran Tuhan. Kami melihat kuasa Tuhan. Kami melihat keberadaan Tuhan yang hebat, yang bisa diandalkan dan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa. Ajarkan kami percaya. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh majelis dan jemaat GKO Kristus Raja, supaya Tuhan Kau berikan mereka iman yang supranatural untuk mengalahkan dunia, sehingga mereka boleh memandang masa depan dengan senyum dan pengharapan. Mereka boleh melihat masa depan dan melaksanakan masa depan berjalan dengan Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Dr. Kris Surbakti yang bertugas di Puskesmas Kandangan, Tumanggung, dijauhkan dari COVID-19 ini Tuhan, dijauhkan dari celaka, dijauhkan dari semua kutuk ya Tuhan, dijauhkan dari semua hal yang tidak baik. Berkat-Mu menyertainya. Demikian juga dengan Bapak Yongki Rehata yang ada di Ambon ya Tuhan, dan anaknya yang kuliah juga Engkau sertai, dan semuanya keluarganya Engkau berkati. Terima kasih Bapak. Seluruh majelis dan jemaat GKO Kristus Raja yang ada di tempat ini juga Engkau sertai. Usaha dan kerja perekonomian dari jemaat-Mu Engkau berkati, perekonomian gereja Engkau berkati. Demikian Tuhan, rumah pastori yang sedang dibangun, yang tinggal 15% lagi Engkau berkati supaya segera terlaksana dengan baik. Berkati tukang-tukang, berkati panitia yang selalu mengontrol dan mengarahkannya. Kami juga berdoa untuk Bapak M. Napitupulu yang kurang sehat, asam lambungnya sedang kumat ya Tuhan, dan Engkau sembuhkan jamah perutnya supaya lambungnya sehat. Kami juga berdoa untuk mama dari Ibu Linda yang sakit ya Tuhan, Kau jamah, Kau sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus mengalir dalam hidupnya. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, ibu atau orang tua dari Ibu Linda disembuhkan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat jemaat yang bekerja di luar kota. Semua Engkau tolong, yang kuliah di luar kota, semua Engkau tolong, Kau berkati, berikan mereka keberhasilan. Jemaat yang merindukan jodoh, anak, pekerjaan, rumah, kendaraan, semua Engkau sediakan, karena Engkau adalah Allah yang menyediakan. Terima kasih. Jemaat yang sedang mengandung Kau berkati supaya kandungannya sehat dan boleh melahirkan pada waktunya. Terpujilah Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Berkati GKO sesinode, supaya semua pendeta saling mengasihi dan saling menyayangi. Semua majelis juga seperti itu, dan berlomba-lomba untuk terus menyenangkan hati Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Berkati jemaat-jemaat se-Indonesia GKO, supaya semua bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pengurus sinode juga Engkau berkati, supaya solid, saling mengasihi, saling menyayangi, terus makin kuat dengan Tuhan, makin kuat dalam iman, pengharapan dan kasih. Indonesia berkati, mulai dari presiden, wakil presiden, anggota MPR, DPR, para menteri, angkatan laut, darat dan udara, RT, RW, lurah, camat ya Tuhan, dan juga bupati, wali kota, dan semua aparat pemerintah, semua Engkau berkati, semua departemen-departemen Engkau berkati. Terima kasih Bapa, supaya Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Jauhkan daripada koruptor-koruptor. Terima kasih. Dan juga sekali lagi kami tolak COVID-19 dari lingkungan kami, dari bumi Indonesia, di dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja Tuhan di Indonesia untuk terus menyampaikan kuasa firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dan berkati hari ini majelis-majelis yang sudah melayani. Mereka sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran ya Tuhan. Apapun mereka sudah persembahkan, Kau berkati. Organis, song leader, dan juga ya Bapa, kameramen Kau berkati. Semua orang yang berdoa untuk acara ini juga Kau berkati. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, majelis menghimbau jemaat yang beribadah di rumah, persembahannya bisa dibawa ke gereja dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di depan mimbar, atau bisa ditransfer ke rekening bendahara gereja GKO Kristus Raja. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 6-8. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang-orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang-orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan masalah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita menyanyi dari NKB 197, Besarlah Untungku, bait 1. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Besar benar, besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Demikian doa kita. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikan persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan Yesus, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Dan kita responi dan kita akhiri ibadah ini dengan bernyanyi dari PKJ 178 bait yang pertama. Allah mengutus putranya Yesus, Maha Pengasih,
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.